Setiap kisah punya delik, setiap delik punya cerita. Inilah delik kisah, tempat kita menelusuri jejak-jejak kisah yang tak terduga. Siapkan diri Anda, karena kisah dimulai sekarang. Hotel Lotus Kediri, sebuah hotel yang tidak menonjol, tapi sering jadi persinggahan singkat. Pagi itu, kamar nomor 207 masih tertutup rapat saat petugas hotel hendak membersihkan ruangan. Ketukan tidak dibalas, panggilan dari luar tidak dijawab, sampai akhirnya pintu dibuka dengan kunci cadangan. Dan di sana, di lantai dekat ranjang, terbujur tubuh seorang perempuan muda, diam, dan membiru. Namanya Mira Yura, gadis Bandung berusia 17 tahun, masih remaja. Wajahnya pucat, tubuhnya kaku, dan cairan merah yang sudah kering diseprai dan lantai. Ada luka tusuk di bagian dada dan leher, tapi yang lebih mengganggu dari itu semua adalah ketenangan kamar itu. Pakaian rapi, tidak ada tanda perlawanan hebat, hanya sebuah alat kontrasepsi bekas di tempat sampah, dan jejak langkah sunyi yang menghilang di lorong. Petugas langsung menghubungi polisi. TKP dikunci, dan saat malam mulai merayap, satu nama mulai muncul di antara tanya, siapa yang terakhir bersama Mira Yura? Hasil otopsi mengungkap ada 7 luka tusuk di tubuh Mira, salah satunya menghantam bagian vital hingga menyebabkan pecah organ dalam. Di dadanya, sebuah tato kecil berbentuk bunga matahari tak lagi bercahaya. Ponsel Mira ditemukan dalam saku jaketnya. Dari situlah penyidikan berubah arah. Bukan hanya soal penghilangan nyawa, tapi soal perdagangan tubuh secara online. Melalui aplikasi media sosial dewasa, Mira diduga menjajahkan diri. Harganya 700.000 per sekali kencan, dan malam itu ia bertemu dengan seorang pria. Tertulis di percakapan, perjanjian dibuat, lokasi ditentukan. Tapi tidak pernah ada lagi pesan masuk setelah pukul 22.17 malam. Satu nama muncul, Revi Purnomo, 23 tahun, pria asal Tuban, sudah menikah, sudah punya kehidupan, tapi malam itu ia adalah pelanggan terakhir Mira Yura. Polisi tak langsung tahu. CCTV di hotel memperlihatkan seorang pria masuk dengan helm dan masker, tidak melepas apapun, jalan kaki, rapi, dan nyaris tidak ada sidik jari. Tapi dari tangkapan kamera, terlihat pelaku datang menggunakan ojek online. Penelusuran dimulai, driver ojek ditemukan, nomor pesanan dilacak, semua mengarah ke satu titik, Revi Purnomo. Tapi sebelum ditangkap, polisi mengurai apa yang terjadi di kamar itu. Menurut laporan, Revi dan Mira berhubungan badan sesuai kesepakatan. Tapi ketika usai, Revi hanya memberi 300.000 rupiah. Mira marah. Revi mengeluarkan pisau belati yang telah ia bawa dari awal. Mira sempat berteriak, tapi lehernya dicengkram, lalu dihentikan dengan tusukan ke tubuhnya. Revi menusuk berkali-kali, hingga cairan merah membasahi spray. Yang paling keji bukan pada tusukan itu. Setelah menghilangkan nyawa, Revi pergi meninggalkan hotel. Namun, 15 menit kemudian, ia kembali. Ia sadar pisaunya tertinggal. Saat masuk kamar lagi, ia melihat Mira masih bernafas. Revi mendekat, lalu membekap mulutnya, menahan nafas terakhir itu hingga benar-benar hilang. Lalu, ia kabur. Jejak pelaku mulai jelas. Polisi menelusuri media sosial. Di malam saat Mira ditemukan, akun Revi memposting gambar doa, mungkin untuk menenangkan hati atau menyamarkan kejadian. Pelacakan digital dan CCTV menuntun polisi ke sebuah rumah kos di Desa Kawadungan, Kediri. Di sanalah Revi Purnomo bersembunyi. Saat pintu diketuk, Revi membuka, lalu mencoba kabur. Petugas mengumpulkannya dengan timah panas. Tapi
Penyelidikan tidak berhenti pada pelaku penghilangan nyawa saja. Dari ponsel korban, dari jejak transaksi dan percakapan, polisi menemukan sesuatu yang lebih tragis. Mirayura tidak bekerja sendiri. Ia dijual oleh orang yang seharusnya mencintainya. Dery Kurniawan, kekasih Mira, adalah orang yang memperkenalkannya pada dunia prostitusi online. Ia tidak sendiri. Nia Kurniasi, kakak iparnya, dan Diki, kakak kandung Dery, ikut menjalankan praktek itu. Mereka bukan mucikari profesional, mereka adalah keluarga sendiri. Orang yang dicintai Mira adalah orang yang menawarkan ke pelanggan. Orang yang menyebut diri sebagai keluarga adalah orang yang menyediakan komoditas. Tubuh Mira dijual. Sayangnya, hal itu berakhir tragis. Di kamar kos Revi, istri juga ikut diamankan. Namun dari hasil pemeriksaan, ia hanya mencuci baju suaminya, tanpa tahu bahwa kain yang ia bilas adalah saksi hilangnya seorang gadis yang tak sempat dewasa. Kini Revi Purnomo ditetapkan sebagai tersangka penghilangan nyawa. Ia dijerat pasal 340 KUHP dengan ancaman hukuman seumur hidup. Pisau belati dengan gergaji di punggungnya telah ditemukan dan dijadikan barang bukti utama. Mirayura, gadis muda 17 tahun dari Bandung, dimakamkan dalam diam. Di antara tangis ibunya yang tak bisa lagi berkata, di atas nisan tak ada tato, hanya nama. Dan satu tanggal yang menjadi saksi dari segalanya. Keadilan mungkin datang, tapi harga yang dibayar satu nyawa dan luka yang masih tertinggal sunyi di kamar hotel nomor 207. Ini bukan soal penghilangan nyawa, tapi tentang anak-anak yang dikhianati oleh orang-orang yang mereka percaya, tentang sistem yang abai, tentang kita yang harus mulai melihat lebih dari apa yang harus terlihat. Cerita hari ini mungkin sudah berakhir, atau justru baru saja dimulai. Nantikan kisah-kisah selanjutnya di Delik Kisah. Sampai jumpa.